Di belahan dunia lain di Jepang, ada satu dongeng yang statusnya jauh melampaui sekedar cerita pengantar tidur. Sebuah cerita yang terpatri begitu dalam di budaya mereka. Kisah tentang seorang pahlawan yang lahir dari buah persik. Namanya Momotaro si anak persik. Ini adalah dongeng yang melambangkan 3 kebajikan tertinggi dalam budaya Jepang. Keberanian untuk melawan yang mustahil, bakti yang tak tergoyahkan kepada orang tua, dan kesetiaan kawan yang mengikat takdir. Sebuah kisah yang tampak sempurna. Tapi seperti yang sering terjadi dalam sejarah, tidak ada cerita yang sempurna. Cerita bisa menjadi alat, dan alat yang paling kuat adalah alat yang tidak kita sadari sedang kita gunakan. Hari ini kita tidak hanya akan menceritakan dongeng, kita akan menyelami kisah aslinya, menikmati keajaibannya, lalu kita akan membongkar berangkas sejarah yang terkunci rapat. Kita akan menyaksikan bagaimana dongeng pengantar tidur yang paling murni dan polos ini bisa diracuni, dipelintir, dipersenjatai, dan diubah menjadi salah satu alat propaganda perang paling sukses dan paling mengerikan di abad ke-20. Dahulu kala, di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah sepasang kakek dan nenek tua. Mereka adalah orang-orang baik. Kakek setiap hari pergi ke gunung mencari kayu bakar. Nenek setiap hari pergi ke sungai mencuci baju. Hidup mereka sederhana, diisi dengan kerja keras dan kebaikan. Namun rumah mereka terasa sepi. Suara tawa anak kecil tak pernah terdengar. Hati mereka diliputi kesedihan mendalam karena tak kunjung dikaruniai seorang anak. Suatu hari sang nenek pergi ke sungai. Saat ia sedang membilas kain, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Mata si nenek menangkap sesuatu yang hanyut dari hulu. Sebuah persik raksasa, besarnya sungguh di luar nalar, melampaui ukuran kepala manusia. Di bawah terik matahari, buah itu memancarkan pendar lembut. Hanyut perlahan seolah takdir sedang mengantarkannya tepat ke hadapan si nenek. Dengan sisa tenaga tuanya, ia menarik buah ajaib itu ke tepi dan membawanya pulang berniat untuk membaginya dengan sang suami. Setibanya di rumah, sang kakek terbelalak takjub melihat bawaan istrinya. "Buah apa ini, Nek? Besar sekali." "Entahlah, Kek, tapi baunya harum. Ayo kita coba makan," jawab nenek. Kakek pun mengangguk setuju. Namun baru saja ia mengangkat pisau untuk membelah buah itu tiba-tiba terbelah dengan sendirinya. Dan dari dalamnya, di antara daging buah yang ranum dan wangi, keluarlah seorang bayi laki-laki yang sehat menangis kencang. Keajaiban telah terjadi. Langit telah menjawab doa mereka selama puluhan tahun. Mereka menamai bayi itu Momotaro. Momo berarti persik, dan Taro adalah nama yang umum untuk anak laki-laki pertama. Waktu berlalu. Momotaro bukan anak biasa. Dia tumbuh dengan kecepatan ajaib. Setiap mangkuk nasi yang ia makan, kekuatannya bertambah. Ia kuat, baik hati, dan sangat berbakti kepada kedua orang tua angkatnya. Tapi kedamaian desa mereka tidak abadi. Ada bayangan di cakrawala. Dari lautan lepas, sering datang segerombolan oni atau iblis. Monster bertanduk dengan kulit merah dan biru, membawa pentungan besi besar. Mereka datang dari pulau terpencil bernama Onigashima atau Pulau Iblis. Para oni ini adalah teror. Mereka menjarah hasil panen, merampok harta benda, dan menculik penduduk desa. Mereka adalah perwujudan dari dunia luar yang kacau dan buas. Di usianya yang remaja, Momotaro tidak tahan lagi. Ia menghadap kakek dan neneknya. "Kek, Nek," katanya dengan mantap. "Aku sudah dewasa, kalian sudah merawatku dengan cinta. Aku tidak bisa diam saja melihat desa kita diteror. Aku akan pergi ke Onigashima dan mengalahkan para oni itu." Hati sang nenek terbelah antara bangga dan cemas. Tapi ia tahu inilah takdir putranya. Ini adalah alasan mengapa para dewa mengirimkannya. "Jika itu keputusanmu, kami akan mendukungmu." Sang nenek kemudian masuk ke dapur. Ia membuatkan bekal istimewa untuk Momotaro. Kue kibidango terbaik di seluruh Jepang.
yang terbuat dari biji millet. Momotaro berpamitan, mengambil pedang ayahnya dan memulai perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seekor anjing liar kurus. Si anjing menyalak. "Momotaro, kau terlihat gagah. Mau kemana kau?" "Aku mau ke Pulau Iblis untuk membasmi para oni." Perjalanan berat. Apa yang kau bawa itu? Baunya wangi sekali." "Ini kue kibidango terbaik di Jepang." "Beri aku satu," kata si anjing. "Dan aku akan mempertaruhkan nyawaku. Kesetiaanku akan menjadi milikmu. Aku akan mengikutimu kemanapun." Momotaro setuju. Ia memberikan sepotong kuenya. Perjalanan berlanjut. Tak lama kemudian dari atas pohon, seekor monyet berteriak, "Hei anak persik, mau kemana kau?" "Aku mau ke Pulau Iblis," kata Momotaro. "Melawan oni, kau butuh otak, bukan cuma otot. Apa yang kau bawa itu?" "Kue kibidango terbaik di Jepang." "Beri aku satu," kata si monyet, "dan kecerdikanku akan membantumu. Aku akan menyusun strategi dan memanjat benteng mereka." Momotaro setuju, ia memberikan sepotong kuenya. Terakhir, seekor burung pegar atau pheasant yang gagah hinggap di bahunya. "Momotaro," kata si burung, "aku dengar kau mau ke Pulau Iblis." "Benar," jawab Momotaro. "Aku tahu kau punya kibidango terbaik di Jepang. Beri aku satu dan aku akan menjadi mata dan telingamu dari udara. Tak ada satu oni pun yang bisa bersembunyi." Momotaro setuju, ia memberikan sepotong kuenya. Kini tim kecil itu lengkap. Momotaro sang pemimpin, anjing yang setia, monyet yang cerdik, dan burung pegar yang waspada. Kemudian mereka berlayar menyeberangi lautan ganas, dan akhirnya tiba di gerbang benteng Onigashima. Pertempuran pun pecah. Para oni raksasa itu tak sadar kalau mereka sudah dikepung. Dari udara, burung pegar mengacaukan pandangan penjaga. Si monyet menyelinap membuka gerbang, membiarkan si anjing masuk dan mengoyak kaki-kaki musuh. Pertahanan lawan runtuh seketika. Momotaro tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menerobos masuk, langsung menantang sang Raja Oni. Duel itu tak berlangsung lama. Kekuatan jahat sang raja tak mampu menahan keberanian Momotaro. Sang Raja Oni akhirnya jatuh bersujud. Tanduknya patah dan tubuhnya gemetar. "Ampuni kami Tuan Momotaro, kami bersumpah tidak akan pernah berbuat jahat lagi. Ambillah semua harta yang telah kami rampas." Momotaro dan kawan-kawannya kembali ke desa sebagai pahlawan. Kapal mereka kini syarat dengan harta rampasan yang mereka bagikan kepada penduduk desa. Kedamaian kembali dan mereka semua hidup bahagia selamanya. Sebuah dongeng yang indah bukan? Moral ceritanya jelas. Berbakti pada orang tua, berani membela yang lemah, dan kekuatan dari kerjasama tim bisa mengalahkan kejahatan sebesar apapun. Selama ratusan tahun, inilah Momotaro yang dikenal semua orang. Seorang pahlawan pengantar tidur, simbol kebajikan. Disinilah kita berhenti mendongeng dan mulai membuka buku sejarah. Di akhir abad ke-19, Jepang berubah secara dramatis. Restorasi Meiji mengubah negara feodal yang terisolasi ini menjadi kekuatan industri modern yang lapar. Mereka belajar dari barat. Mereka membangun pabrik, kapal perang, dan tentara modern. Lalu di awal abad ke-20, di era Showa, di bawah kepemimpinan Kaisar Hirohito, negara itu dikuasai oleh kaum militeris ultranasionalis. Mereka punya satu ambisi, lingkaran kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Sebuah nama yang indah untuk sebuah rencana penaklukan. Masalahnya, Jepang adalah negara kepulauan yang miskin sumber daya. Mereka butuh minyak untuk pesawat tempur Zero mereka. Mereka butuh karet untuk ban truk militer mereka. Mereka butuh baja, timah, dan beras untuk memberi makan mesin perang mereka. Dan semua itu ada di mana? Di Tiongkok, di Malaya, dan di Hindia Belanda. Tapi untuk melakukan penaklukan, kita butuh tentara. Dan untuk membuat jutaan pemuda mau berperang, membunuh, dan mati, kita butuh alasan. Kita butuh justifikasi. Kita butuh alasan mulia untuk sebuah tindakan yang tidak mulia. Kita butuh propaganda. Dan para petinggi militer di Tokyo, para ahli strategi perang psikologis, melihat ke dalam warisan budaya mereka. Mereka tidak perlu menciptakan pahlawan baru. Mereka hanya perlu menemukan alat yang sederhana. Sebuah cerita yang sudah ada di hati setiap pria, wanita, dan anak-anak. Dongeng Momotaro.
Propaganda yang jenius tidak menciptakan cerita baru dari nol. Itu terlalu sulit. Propaganda yang jenius mengambil cerita yang sudah Anda cintai sejak kecil dan diam-diam seperti parasit mengganti maknanya dari dalam. Mari kita lakukan otopsi pada dongeng ini. Mari kita lihat bagaimana setiap elemennya diracuni. Pertama, Momotaro si anak Persik. Dia bukan lagi sekadar anak berbakti. Dalam propaganda ini, Momotaro adalah simbol bangsa Jepang yang agung. Dia lahir secara ajaib dari buah persik, simbol kesucian Shinto, menjadikannya ras pilihan, ras Yamato. Dia adalah anak dewa, perwujudan dari Bushido, jalan kesatria. Dia ditakdirkan untuk memimpin. Berperang bukanlah kekejaman, tapi tugas suci untuk membersihkan dunia. Kedua, anjing, monyet, dan burung. Ini adalah bagian yang paling rasis dan licik. Mereka bukan lagi kawan seperjuangan yang setara. Mereka adalah simbol dari bangsa-bangsa Asia lain, seperti Tiongkok, Korea, Manchuria, dan kita di Asia Tenggara. Kita dianggap terbelakang seperti hewan. Kita dianggap lemah, kacau, dan tidak beradab. Tidak bisa bertindak tanpa dibimbing oleh Momotaro, Jepang. Ini adalah justifikasi visual untuk hierarki rasial. Ketiga, kue kibidango. Ini bukan lagi bekal cinta dari seorang ibu. Ini adalah simbol dari kemakmuran yang dijanjikan Jepang. Ini adalah bayaran atas kesetiaan. Ikutlah dengan kami, makanlah ideologi kami, dan kami akan membuatmu kuat. Ini adalah janji kemakmuran bersama yang akan diberikan Jepang setelah Anda membantu mereka berperang. Ini adalah kontrak, bukan lagi persahabatan. Keempat, dan ini yang paling penting, Oni si iblis. Oni bukan lagi monster mitologi. Oni adalah musuh negara. Dalam poster, film, dan buku cerita anak-anak di masa perang, Oni digambarkan dengan sangat spesifik. Para seniman propaganda bekerja lembur. Oni kini digambarkan bertanduk dan bertaring, tapi mereka juga berambut pirang, bermata biru, dan berhidung panjang. Oni adalah Amerika, Inggris, dan Belanda. Oni digambar gemuk, sedang merokok cerutu. Jelas-jelas karikatur Winston Churchill. Oni digambar memakai kacamata Vincennes dan duduk di kursi roda. Jelas-jelas karikatur Franklin D. Roosevelt. Musuh kini punya wajah barat. Mereka disebut Eibi Kichiku, iblis Anglo-Amerika. Kelima, harta karun dan Onigashima. Bagi anak-anak Jepang saat itu, Onigashima bukan lagi sekedar pulau seram di buku cerita. Guru dan pemerintah mereka mengajarkan bahwa Onigashima itu nyata. Onigashima adalah Pearl Harbor. Onigashima adalah Singapura. Onigashima adalah Manila. Setiap pangkalan sekutu adalah sarang iblis yang sah untuk dihancurkan. Dengan begitu, perang yang brutal ini tidak terlihat sebagai invasi militer, melainkan sebuah petualangan suci untuk membasmi kejahatan di berbagai tempat. Dan harta karun yang dirampas Oni dan diambil kembali oleh Momotaro, itu adalah sumber daya alam. Itu adalah minyak untuk pesawat Zero. Itu adalah karet di perkebunan di Malaya dan di Hindia Belanda. Itu adalah timah dari Bangka. Itu adalah beras untuk memberi makan jutaan tentara. Di sini simbolismenya menjadi sangat jelas. Momotaro bukan lagi sekadar pahlawan dongeng, melainkan representasi Jepang sebagai kakak tua. Para hewan pengikutnya, anjing, monyet, dan burung, digambarkan sebagai bangsa-bangsa Asia lain yang dianggap perlu dibimbing. Misi mereka pun berubah, bukan lagi membasmi raksasa mitos, melainkan mengusir iblis barat dari tanah Asia. Dan harta karun itu adalah sumber daya alam kita yang ingin mereka rebut kembali, demi menciptakan apa yang mereka sebut lingkaran kemakmuran bersama. Propaganda ini diekspor ke seluruh wilayah jajahan, termasuk ke Hindia Belanda atau Indonesia. Begitu Belanda kabur di tahun 1942, Jepang masuk. Dan mereka tidak datang hanya dengan tentara, mereka datang dengan mesin propaganda Momotaro. Pernah dengar gak gerakan 3A? Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia. Itu adalah Momotaro dalam bahasa politik. Jepang adalah Momotaro yang datang sebagai cahaya dan pelindung untuk memimpin saudara-saudaranya, si anjing, monyet, dan burung, untuk mengisir iblis putih, Oni Belanda. Mereka merayu para pemimpin nasionalis kita. Mereka melatih peta dan heiho.
Jutaan tentara Jepang maju ke medan perang di Pasifik, dari Tiongkok hingga Papua dengan mindset bahwa mereka adalah Momotaro. Mereka sedang menjalankan tugas suci. Dan jutaan anak-anak di Jepang dan di negara jajahan termasuk Indonesia membaca cerita ini di sekolah yang kini telah diubah, menambahkan ide bahwa Jepang adalah pembebas dan Barat adalah iblis yang harus dibenci. Tentu saja narasi ini hancur berkeping-keping. Sang pembebas ternyata melakukan kekejaman yang sama atau bahkan lebih buruk. Kibidango yang dijanjikan ternyata adalah tragedi Romusa, kerja paksa. Harta karun yang diambil kembali adalah beras dari lumbung-lumbung kita yang menyebabkan kelaparan di mana-mana. Kakak tua ternyata adalah tiran baru. Lalu di bulan Agustus 1945, 2 bom atom dijatuhkan. Jepang pun kalah perang. Momotaro sebagai propaganda perang seketika menjadi aib. Simbol dari masa lalu yang kelam, dari nasionalisme buta yang menghancurkan negara mereka dan jutaan nyawa lainnya. Untuk sementara waktu, cerita ini dihindari. Tapi kita tidak bisa membunuh dongeng. Dongeng lebih kuat dari bom. Perlahan tapi pasti, Momotaro dibersihkan. Pembersihan ini adalah sebuah keharusan. Jepang pasca perang ingin membangun citra baru sebagai negara yang cinta damai, negara teknologi, negara manga dan anime, bukan negara militeris. Versi propagandanya dilupakan, dibuang dari buku pelajaran, dan versi aslinya, versi pengantar tidur yang polos, dihidupkan kembali. Hari ini, jika kita pergi ke prefektur Okayama, yang dianggap sebagai kampung halaman Momotaro, kita akan melihat patungnya di mana-mana. Dia kembali menjadi maskot yang lucu, pahlawan anak-anak yang mengajarkan keberanian dan kerja sama tim. Sejarah kelamnya sebagai alat perang telah dicuci bersih, seolah-olah tidak pernah terjadi. Tapi apakah benar-benar dicuci bersih atau hanya disimpan rapi? Bagi negara-negara tetangga seperti Korea dan Tiongkok, Momotaro versi perang ini tidak dilupakan. Bagi mereka, patung lucu di Okayama itu mungkin menyisakan rasa yang pahit. Jadi, Momotaro pada akhirnya adalah sebuah cerita dengan dua wajah, sebuah koin dengan dua sisi. Di satu sisi, dia adalah pahlawan dongeng abadi yang mengajarkan kebajikan. Seorang anak yang berbakti, seorang kawan yang setia. Di sisi lain, dia adalah studi kasus yang menakutkan tentang bagaimana sebuah cerita yang paling kita cintai di tangan yang salah bisa diubah menjadi senjata yang mematikan. Dongeng adalah cermin, ia memantulkan apa yang kita inginkan. Kadang ia memantulkan harapan kita akan kebaikan, ia memantulkan ambisi kita yang tergelap. Ini adalah pengingat bahwa sejarah tidak pernah sesederhana dongeng, dan kita harus selalu waspada. Siapa yang menceritakan sebuah kisah dan mengapa mereka menceritakannya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.